thumma arda'athu Su'aibatul Aslamiyah ayyaman wa Su'aibatu hiya jariyatu Abi Lahbin fa'ataqaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam fa khaffafa Allahu anhu minal azab bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam kama rawa dzalika al-Bukhari mursalan wa annahu ruwi'a ba'da wafatihi fa ukhbira bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yawm itsnain li'itkihi Su'aibah farahan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki membuat satu topik khusus tentang orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda beliau, yaitu Sayyidatu Aminah. Kemudian disebutkan di sini, kemudian Su'aibah al-Aslamiyah ayaman beberapa hari, dan Su'aibah ini adalah budak wanita Abi Lahab. Maka Abi Lahab memerdekakannya sebab ia memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ringankan azab dengan sebab bahagianya terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan hadis yang berstatus mursal, bahwa mimpi Sayyidina Abbas melihat daripada Abi Lahab diringankan azabnya di setiap hari Senin karena sebab memerdekakan Su'aibah, disebabkan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di dalam ilmu fikih masalah menyusui ini ada satu fasal, satu bab khusus dibahas oleh para fuqaha. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran, al-walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Ibu-ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Di surat Luqman juga dikatakan wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya mereka selama 2 tahun, amain. Dari ayat Al-Quran ini itu menyusui yang tepat waktunya itu selama 2 tahun. Adapun dari perspektif fikih disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba', menurut mazhab Syafi'i dan Hanabila, ASI itu diwajibkan kepada suami yang menafkahi. Jadi wajibnya suami. Kalau mazhab Syafi'i, bukan berarti suami menyusui, tidak. Suami bertanggung jawab membiayai kebutuhan ASI dari anak tersebut. Artinya makanan-makanan, asupan-asupan yang bergizi untuk istrinya itu hukumnya wajib bagi suami, sehingga hasil daripada ASI itu baik. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hanabila. Adapun menurut mazhab Maliki dan Hanafi, bahwa yang wajib menafkahi ASI tersebut itu adalah ibunya, bukan suaminya. Adapun nanti mekanisme di dalam mazhab Hanafi dan Maliki ini agak sedikit berbeda. Kalau Malikiyah mengatakan ibunya wajib tanpa dibayar, jadi dengan ikhlas dia memberikan ASI tersebut kepada anaknya, dan kesepakatan seluruhnya bahwa ASI itu hukumnya wajib. ASI daripada ibu kepada anaknya itu kesepakatan 4 mazhab hukumnya wajib jika memang ada ASInya, karena ada sebagian juga wanita yang ASInya tidak keluar. Tapi kalau ASInya ada, itu haknya anak dan disepakati bahwa hukumnya wajib. Kemudian ada juga masalah tentang mahram disebabkan oleh ASI. Mahram disebabkan oleh ASI, sehingga disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas
Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ma yahrumu birradha yahrumu birradha ma yahrumu bin nasab. Yahrumu birradha ma yahrumu bin nasab. Artinya menjadi mahram lewat ASI itu sama seperti mahram lewat nasab. Jadi statusnya sama. Nah, di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha berapa banyak ASI tersebut sehingga dia bisa menjadi mahram. Menjadi mahram. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Hanabila 5 kali memberikan ASI. 5 kali, bukan 5 tetes. Karena ada beberapa terjemahan mengatakan 5 tetes, padahal 5 kali ASI. 1 kali dihitungnya dia kenyang. Ketika bayi itu minum, dia sudah kenyang, itu hitungnya 1 kali. Kalau sudah 5 kali, baru jatuh mahram. Kalau kurang daripada itu, tidak jatuh mahram. Jadi tidak jatuh mahram. Dan juga usia ditentukan 2 tahun ke bawah kalau mazhab Syafi'i. Kalau lewat dari 2 tahun tidak jadi mahram. 2 tahun ke bawah. Karena ada haulain kamilain. Adapun kasus ada seorang sahabat bernama Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal dengan Hudzaifah dan istrinya namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini mengadu kepada Nabi karena Salim ini tinggal di rumah. Awalnya budak, kemudian dimerdekakan. Sehingga terjadi interaksi yang sering di dalam rumah. Maka Sayyidah Fatimah ini, istri dari Hudzaifah, datang menemui Nabi SAW tentang masalah itu karena takut dosa, bukan mahram, tahu-tahu tinggal satu rumah. Atau mungkin juga nanti masalah nanti mungkin batal wudu dan lain sebagainya, aurat yang terlihat dalam rumah ini kan jadi problem. Maka diadukan kepada Nabi Muhammad SAW, ini bagaimana si Salim di rumah ya Rasulullah. Kemudian waktu itu istrinya Hudzaifah kebetulan sedang melahirkan, ada punya bayi, berarti otomatis punya ASI. Maka Nabi katakan, ASImu itu nanti ditaruh mungkin di botol, kemudian berikan minumlah kepada Salim. Maka dia menjadi mahrammu. Padahal Salim waktu itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Nah, kasus ini dikomentari oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kasus ini tidak bisa dijadikan standar hukum fikih. Kalau standar hukum fikih bisa bahaya. Orang yang dewasa minum jadi mahram. Tapi ini khususnya untuk Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa Nabi juga punya hak untuk menentukan hukum. Sehingga hukum yang ini hanya sekali terjadi di zaman Nabi dan tidak berlaku lagi. Jadi sudah dewasa kemudian minum ASI jadi mahram, itu hanya khusus untuk Salim. Yang lainnya tidak boleh. Nah, ini khususnya. Salim adalah budaknya Hudzaifah. Sehingga setelah itu diberikan susu oleh Fatimah di botol, akhirnya menjadi mahram. Nah, khususnya dari Nabi Muhammad SAW memberikan hukum. Makanya disebut oleh para fuqaha, Nabi juga disebut sebagai al-musyarri'. Al-musyarri', orang yang berhak menetapkan hukum. Kalau kita ini tidak bisa. Para fuqaha ijtihad, sebatas beristihad, tapi tidak menciptakan hukum. Tidak menciptakan hukum. Tapi kalau Nabi SAW musarra', bisa beliau ciptakan hukum sendiri. Itu perbedaan antara para ulama ketika menetapkan hukum. Mereka tidak membuat hukum baru tapi beristihad. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau berhak membuat hukum baru sesuai keinginan beliau. Nah, contoh kasusnya adalah kasus tentang Salim. Itu hanya khusus untuk Salim karena Nabi yang putuskan. Setelah itu sudah tidak ada lagi hukum seperti ini. Nah, di sini beda pendapat para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 5 kali
ASI baru jadi mahram. Mazhab Hanabila juga mengatakan demikian. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan sedikit atau banyak, pokoknya sudah minum itu ASI sudah jadi mahram. Nah, ketika jadi mahram, maka yang pertama harus diperhatikan, tidak boleh dinikahkan. Hukumnya karena mahram jadi haram. Di situ disebutkan ketika ada bayi dia meminum ASI seseorang wanita, maka taruhlah laki-laki, bayi ini laki-laki. Maka di saat dia meminum itu ASI, dia menjadi seperti mahram yang terjadi lewat nasab. Artinya apa? Kalau kita berbicara pernikahan, maka sang bayi ini haram menikah dengan ibu yang dia mendapatkan ASI darinya. Itu yang pertama. Kemudian juga dia haram menikah dengan saudari wanita dari ibu susuannya. Itu yang kedua. Kalau ibu susuannya ini sampai ke atas juga sama, nenek, ya, kena nenek susuan itu juga sampai ke atas. Kemudian dia haram juga menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki susuannya. Saudara laki-laki dari ibu susuannya. Jatuhnya seperti apa? Keponakan. Dan juga dia haram menikah dengan anak perempuan dari saudari perempuan dari ibu susuannya. Kemudian yang kelima, dia haram menikah dengan bibi susuannya dari ayahnya, ayah susuan. Jadi ibu susuan punya suami, ibu susuan punya suami. Nah, suaminya ini punya saudari-saudari, kan bibi itu namanya bibi susuan, itu juga haram. Kemudian yang keenam, saudari dari ibu susuan, saudari dari ibu susuan. Kemudian yang ketujuh, anak dari ibu susuan. Misalnya dia suami, kita jadi suami, kita punya istri, melahirkan anak, tahu-tahu anak tetangga, dia menyusu kepada istri kita. Nah, kita sebagai suami sudah menjadi mahram, haram dinikahi dengan syarat anak dari istri kita ini memang hasil dari kita, bukan dia ibaratnya apa ya, janda atau lain sebagainya, asli dari kita, maka itu juga haram. Nah, ini namanya mahram lewat susuan. Kan mahram ini ada tiga, ada lewat nasab, nasab dengan susuan sama, dia punya rumusan sama. Ada lewat pernikahan. Nah, ini pembahasan khusus nanti ada tentang masalah mahram. Jadi kata yang benar itu mahram. Kalau muhrim, tadi disebut bukan muhrim. Muhrim itu orang memakai pakaian ihram. Kalau mahram itu artinya yang diharamkan kita menikah dengannya. Nanti mahram juga terbagi dua. Ada yang mu'aggad, ada yang mu'abbad. Nah, ini nanti pembahasan di dalam ilmu fikih secara spesifik. Nah, ini rangkuman tentang masalah menyusui dari perspektif fikih. Adapun dari perspektif tasawuf, ASI ini punya pengaruh nanti kepada anak sampai dewasa. Sehingga orang-orang terdahulu dari kalangan para sholihin, mereka punya istri itu ketika menyusui, tidak asal menyusui. Itu mereka berdoa dulu. Bahkan nanti sambil memberikan ASI itu, istri mereka membaca doa, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu makanan yang menentukan ASI ketika masuk ke dalam tubuh anak tersebut, dia menjadi daging dan darah. Sehingga ada punya pengaruh nantinya. Ini terjadi, gurunya Imam Ghazali diceritakan oleh Al-Habib Zain bin Sumaid dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Imam Haramain atau Imam Juwaini itu pernah berdialog
pernah terjadi satu perdebatan. Ada satu perdebatan, beliau ini kaku menyampaikan hujjah. Lidahnya ini tidak mampu menyampaikan hujjah, argumentasi. Padahal selama beliau berdialog dan berdebat tidak pernah kalah. Cuma pada satu momentum lidahnya itu terasa kaku menyampaikan riwayat, menyampaikan argumentasi. Akhirnya kalah di dalam dialog tersebut. Pulang ke rumah, bertemu sang ibu. Kemudian Imam Haramain atau Imam Juwaini, karena ini ayah sama bapak, dua-dua ulama. Ia mengatakan, wahai ibu, dulu waktu saya masih bayi, apakah ibu memberikan ASI kepada saya itu makanan yang diperhatikan? Kata Imam Haramain, kata ibu, ayahmu menjaga seluruh makanan yang saya makan itu pasti yang baik, tidak ada yang tidak baik. Kenapa kau bertanya demikian? Cerita bimakna. Kata beliau, tadi saya ingin menyampaikan riwayat, mungkin ayat Al-Quran, mungkin hadis Nabi. Tiba-tiba lidah saya ini terasa berat, dan saya yakin ini pasti ada bekas-bekas makanan haram yang masuk kepada tubuh saya, sehingga saya berat menyampaikan kebaikan, menyampaikan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka sang ibu mengatakan, tidak, semua makanan yang ibu makan di saat menyusui engkau itu semua makanan yang baik, semua yang halal. Ayahmu yang menjaga. Seluruh yang saya konsumsi, ayahmu yang menjaga makanan tersebut. Kemudian coba ibu ingat-ingat, apakah ada pernah orang yang menyusui kepada saya? Maka ibunya teringat, oh iya, dulu ada tetanggamu waktu itu engkau menangis, air susu ibu waktu itu tidak keluar. Maka tetangga inilah yang menyusui dirimu, dan itu ketika menyusui hanya satu tetes, karena setelah itu ayahmu datang marah kepada saya, disuruh jangan disusui lagi, hanya dapat satu tetes. Kata Imam Haramain, itu satu tetes dari ASI yang tidak jelas membuat lidah ini berat menyampaikan firman Allah ataupun hujjah hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini berarti ada pelajaran bahwa ASI ini punya pengaruh bagi anak di saat dewasa. Kemudian memang di sini ada beberapa hal yang bukan dibantah, artinya diluruskan oleh para ulama. Sebagian ulama, tidak semua. Sebagian ulama khususnya dari kalangan para asfiya, kalangan para sufi. Sini kan disebut Suaibah Aslamiyah, ini kan budak menyusui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad di dalam hadis yang lain menyatakan seluruh makanan yang dimakan oleh para nabi itu disterilkan oleh Allah, seluruhnya berasal dari surga secara hakikatnya, terjaga.